Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Perkenalkan, kami dari kelompok komutasi paralel, dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi ketiga kami, yaitu tentang perbandingan OpenMP, MPI, dan CUDA. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri saya. Pertama ada saya, Muhammad Farendra, lalu ada teman saya, Jaren Velisco, lalu ada Ida Bagus Made, lalu ada Prayoga Permana, dan yang terakhir ada Geraldus Hari Pascal. Boleh di next selanjutnya dan akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas latar belakang OpenMP. Jadi OpenMP itu, atau biasa juga disebut Open Multiprocessing, dikembangkan sebagai standar pemrogram paralel berbasis shared memory untuk mempermudah eksekusi program secara paralel pada multi-core prosesor. Sebelum OpenMP, pemrograman paralel memerlukan teknik yang kompleks, seperti pembuatan thread manual dan sinkronisasi eksplisit yang sulit dikelola dan rawan kesalahan. OpenMP menyediakan antarmuka yang sederhana melalui direktif Pragma dalam bahasa C, C++, dan Fortran, memungkinkan pengembang untuk mempercepat komputasi dan mudah tanpa harus mengubah struktur kode secara signifikan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan komputasi paralel dalam ilmu data, simulasi ilmiah, dan machine learning, OpenMP menjadi solusi efisien dalam memanfaatkan sumber daya prosesor multicore untuk meningkatkan performa aplikasi secara signifikan. Next. Baik, untuk selanjutnya ada latar belakang dari MPI. MPI itu adalah Message Passing Interface, di mana itu dikembangkan sebagai standar komunikasi dalam komputasi paralel untuk mengatasi keterbatasan komputasi serial dan juga meningkatkan efisiensi pemrosesan big data. Dan sebelum MPI juga banyak metode di mana antar proses itu tidak seragam, sehingga kita tuh sulit untuk portabilitas dan skalabilitasnya. Dan akhirnya MPI itu muncul pada tahun 1990 melalui kerjasama dengan berbagai akademisi dan industri sebagai salah satu solusi untuk komputasi berkinerja tinggi atau HPC, yang memungkinkan komunikasi yang efisien dalam sistem yang terdistribusi dalam klaster komputer. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada CUDA. Dalam dunia komputasi modern, kebutuhan akan pemrosesan data yang cepat semakin meningkat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, simulasi ilmiah, dan analisis data. GPU atau Graphic Processing Unit telah menjadi salah satu solusi utama untuk pemrosesan paralel melalui arsitektur CUDA atau Compute Unified Device arsitektur yang dikembangkan oleh NVIDIA. CUDA memungkinkan pemrograman untuk memanfaatkan kekuatan GPU dalam komputasi umum, GPGPU, atau General Purpose Graphic Processing Unit yang lebih efisien dibandingkan CPU konvensional. Salah satu implementasi penting CUDA adalah dalam pengolahan matriks, yang banyak digunakan dalam grafika komputer, kecerdasan buatan, dan pemodelan ilmiah. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja masing-masing frameworks dalam pemrosesan data. Kedua, bagaimana implementasi pemrosesan paralel pada masing-masing frameworks dalam pengolahan data skala besar. Lalu yang ketiga, apa keunggulan masing-masing frameworks dibandingkan pemrosesan konvensional dalam efisiensi dan kinerja. Lalu tujuannya, yang pertama adalah memahami konsep dasar masing-masing frameworks dan prinsip kerjanya. Yang kedua, mengetahui cara mengimplementasikan masing-masing frameworks untuk pengolahan matriks. Lalu yang ketiga, menganalisis keunggulan masing-masing frameworks dalam pemrosesan matriks dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi, secara definitif, OpenMP adalah Application Programming Interface atau API yang digunakan untuk pemrograman paralel pada sistem berbasis shared memory. OpenMP memungkinkan program untuk mengeksekusi tugas secara simultan pada banyak core CPU menggunakan model pemrograman berbasis thread. Jadi API ini menggunakan compiler directives atau biasa dinotasikan dengan hashtag Pragma OMP yang memungkinkan konversi kode serial menjadi kode paralel dengan sedikit modifikasi. Next. Untuk selanjutnya adalah definisi dari MPI, di mana yang tadi sudah saya sebutkan, MPI adalah Message Passing Interface, ada sebuah standar komunikasi dalam komputasi paralel. Nah, dalam komputasi paralel, MPI ini digunakan untuk membagi tugas besar menjadi beberapa bagian yang dikerjakan secara simultan oleh banyak prosesor, sehingga
dapat mempercepat eksekusi program. Dan juga MPI ini bekerja dengan pendekatan message passing, di mana setiap proses dalam berkomunikasi itu tentunya dengan proses lainnya menggunakan protokol tertentu dan tanpa berbagi memori secara langsung yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kinerja dalam prosesan data yang besar. Boleh di next. Selanjutnya ada definisi CUDA. CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah platform yang komputasi paralel dan model pemrograman yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memanfaatkan Graphic Processing Unit atau GPU dalam menjalankan perhitungan umum, General Purpose Computing on GPU atau GPGPU. Dengan CUDA, programmer dapat menulis kode dalam bahasa seperti C, C++, dan Python untuk menjalankan komputasi yang lebih cepat dibandingkan CPU. CUDA memungkinkan eksekusi ribuan hingga jutaan thread secara paralel, menjadikan sangat efisien untuk tugas-tugas seperti perhitungan matriks, deep learning, simulasi ilmiah, dan pemrosesan gambar atau video. Jadi dalam prinsip kerjanya, OpenMP melewati 5 bagian. Yang pertama adalah paralelisme berbasis thread. Jadi OpenMP memungkinkan eksekusi paralel berbasis shared memory dan membagi tugas ke beberapa thread. Dan setiap thread bekerja secara mandiri dalam menghitung elemen matriks hasil. Yang kedua, ada pembagian beban kerja atau work sharing. Jadi OpenMP membagi iterasi loop I dan J ke beberapa thread menggunakan direktif hashtag pragma-OMP paralel for collapse buka dua tutup. Dengan collapse 2, loop I dan J digabungkan menjadi satu unit iterasi yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi distribusi tugas. Lalu selanjutnya adalah eksekusi paralel. Setiap thread menangani beberapa elemen matriks hasil secara independen. Loop K tetap berjalan secara serial di dalam masing-masing thread untuk menyelesaikan operasi perkalian matriks. Yang keempat, ada sinkronisasi otomatis. Jadi OpenMP mengatur sinkronisasi antara thread secara otomatis, sehingga hasil perhitungan dari semua thread dapat digabungkan dengan benar tanpa konflik data. Lalu juga tidak diperlukan lagi locking manual karena setiap thread hanya mengakses elemen matriks hasil yang berbeda. Yang kelima ada efisiensi dan performa. Dengan menggunakan banyak core prosesor, OpenMP mengurangi waktu eksekusi secara signifikan dibandingkan dengan eksekusi serial. Lalu juga semakin banyak core yang digunakan, semakin tinggi juga potensi percepatan komputasi, terutama untuk ukuran matriks yang besar. Next. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari MPI, di mana yang pertama adalah inisiasi dari MPI. Inisialisasi. Dan di mana itu semua proses memulai MPI dan mendapatkan ranking serta jumlah prosesnya masing-masing. Yang kedua adalah broadcast atau ukuran matriks. Di mana proses ranking 0 itu menerima input N dan membagikannya ke semua proses dengan MPI B-case. Yang ketiga, lalu kita distribusi matriks, di mana matriks A itu dibagi ke proses lain dengan MPI scatter. Sedangkan matriks B itu disebarkan ke semua proses menggunakan MPI B-case. Yang keempat adalah perhitungan paralel, di mana setiap proses menghitung bagian hasil perkalian matriksnya secara lokal. Dan yang kelima adalah pengumpulan hasil, di mana hasil perkalian yang tadi yang dikumpulkan itu kembali untuk ke rank 0 dengan MPI gather. Yang terakhir adalah output dan finalisasi, di mana ranking 0 itu mencetak hasil, lalu semuanya itu proses membebaskan memori dan juga menutup MPI dengan MPI finalize. Boleh di next slide. Berikutnya ada prinsip kerja CUDA. Yang pertama, pengalokasian dan transfer data, yaitu memori dialokasikan di CPU atau host dan GPU di device menggunakan CUDA malloc. Yang selanjutnya ada matriks A dan B dikirim dari host ke device dengan CUDA Memphis. Yang kedua, ada eksekusi kernel di GPU. Itu kernel matriks mu kernel dijalankan secara paralel dengan setiap thread menghitung satu elemen matriks di C. Kedua, ada index thread menentukan posisi elemen yang akan dihitung. Selanjutnya, perhitungan paralel dilakukan dengan pengalian baris matriks A dengan kolom matriks B. Yang ketiga, pengukuran waktu dengan CUDA events. Itu yang pertama, CUDA events start dan stop digunakan untuk mengukur waktu eksekusi kernel. Selanjutnya, waktu dihitung dengan menggunakan CUDA event elapsed time. Yang keempat, ada pengembalian hasil ke host, yaitu matriks hasil C dikembalikan ke CPU atau host menggunakan CUDA Memphis untuk ditampilkan atau digunakan lebih lanjut.
Jadi di dalam OpenMP, hierarki pemrosesan dibagi menjadi 4. Yang pertama dari urutan tertinggi itu ada master thread, lalu ada worker threads, lalu shared memory model, dan work sharing contracts. Jadi, master thread itu adalah thread utama yang mulai eksekusi program. Lalu, yang kedua worker threads itu thread yang dibuat oleh master thread untuk menangani tugas paralel. Yang ketiga ada shared memory model, yaitu semua thread dapat mengakses variabel global secara bersama, kecuali jika variabel tersebut dideklarasikan sebagai private. Lalu yang keempat ada work sharing contracts. Lalu OpenMP membagi tugas antar thread menggunakan for, sections, dan single. Next. Yang selanjutnya adalah hierarki dalam pemrosesan MPI. Dan ini ada 4. Yang pertama, yang paling atas communicator, group of process, process and rank, dan juga topology communication. Di mana itu masing-masing tuh mempunyai ciri uniknya masing-masing. Dan untuk communicator itu dengan kode MPI underscore com underscore world itu sebagai komunikator utama yang mencakup semua proses dalam suatu eksekusi program MPI, dan proses dalam MPI ini dapat dikelompokkan juga menjadi beberapa subkomunikator untuk menjalankan suatu tugas spesifik. Dan selanjutnya itu yang group of process, di mana setiap proses dalam MPI itu memiliki ranking yang unik sehingga menunjukkan identitasnya dalam suatu komunikasi, dan juga sering digunakan dalam operasi kolektif sebagai koordinasi tugas. Dan selanjutnya yang paling ketiga itu adalah proses and rank, di mana itu berdasarkan tugas tertentu sehingga dapat bekerja dengan subgroup yang lebih kecil dan lebih efisien. Dan yang terakhir adalah topology communication. Boleh di next. Selanjutnya ada hierarki pemrosesan CUDA. Yang pertama itu grid. Grid yaitu kumpulan dari blok-blok yang dijalankan dalam satu kernel launch. Dan grid dapat memiliki banyak blok. Dan biasanya konfigurasi dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Setiap grid dieksekusikan dalam global memory, GPU, yang memiliki akses lebih luas tetapi lebih lambat dibandingkan shared memory. Yang kedua ada blok. Blok yaitu kumpulan thread yang dijalankan bersama dalam satu unit eksekusi. Setiap blok memiliki jumlah thread yang ditentukan dalam konfigurasi kernel, dan blok memiliki shared memory yang digunakan untuk berbagi data antar thread dalam satu blok. Yang ketiga ada thread. Thread yaitu unit terkecil dalam eksekusi CUDA. Setiap thread memiliki indeks unik dalam blok yang digunakan untuk menentukan bagian data yang diproses. Thread menjalankan instruksi secara independen, tetapi dapat berkomunikasi dengan thread lain dalam blok melalui shared memory. Berikut ada implementasi kode dari OpenMP. Di sini kita mencoba melakukan perkalian operasi matriks yang mempunyai ukuran 1000 kali 1000. Kode yang di kiri ini adalah direktif hashtag pragma OMP parallel for shared ABC collapse 2 menginstruksikan OpenMP untuk membuat beberapa thread dan membagi iterasi dari dua loop terluar, loop I dan loop J, secara bersamaan. Dengan menggunakan collapse 2, kedua loop tersebut digabungkan menjadi satu ruang iterasi, sehingga tiap thread mendapatkan beberapa pasangan indeks IJ untuk menghitung elemen hasil matriks. Yang di sampingnya itu ada kode kedua, yaitu setiap thread secara independen mengerjakan perhitungan perkalian untuk elemen matriks yang telah dialokasikan kepadanya. Dalam loop K dijalankan secara serial di dalam masing-masing thread. Namun karena distribusi tugas sudah dilakukan pada level 2 loop terluar, keseluruhan perhitungan dapat berjalan secara paralel. Nah, yang selanjutnya ada implementasi dari MPI. Yang pertama ini ada kode yang pertama. Di sini kita sama, yaitu mengoperasikan matriks mengalihkannya yang berukuran 1000 kali 1000. Matriks A yang pertama itu gunanya adalah matriks A dibagi secara merata baris demi baris ke setiap proses menggunakan MPI scatter. Setiap proses menerima bagian lokal dari A. Misalnya jika ada 1000 proses dan N1000, setiap proses mendapat satu baris. Yang kode kedua ini gunanya untuk yaitu setiap proses melakukan perkalian antara bagian lokal dari matriks A dengan matriks B secara mandiri. Proses ini dihitung dengan loop yang menghasilkan matriks C lokal. Yang ketiga ada implementasi CUDA. Di sini kita sama, yaitu mengoperasikan
perkalian matriks ukurannya 1000 kali 1000. Yang kode pertama ini gunanya adalah untuk kernel matriks mul kernel didefinisikan untuk dijalankan secara paralel pada GPU. Setiap thread bertanggung jawab untuk menghitung satu elemen matriks hasil C. Yang kedua, yang kode kedua ini yaitu program mengalokasikan memori untuk matriks A, B, C di sisi host CPU dan mengalokasikan memori serupa di sisi device GPU menggunakan eh, metode CUDA-malloc. Setelah eksekusi kernel selesai, hasil perkalian matriksnya disalin kembali ke host menggunakan metode CUDA memcpy sehingga dapat ditampilkan atau digunakan lebih lanjut. Ya, di sini adalah implementasi kode dari OpenMP, MPI, dan CUDA menggunakan modifikasi block size. Berikut adalah modifikasinya. Lanjut. Yang pertama ini ada implementasi modifikasi untuk OpenMP. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama menentukan ukuran blok. Blok ukuran 16 kali 16 dipilih agar sesuai dengan ukuran cache CPU modern. Bertujuan mengurangi cache miss dan dengan memastikan data tetap berada dalam cache saat diproses. Yang kedua, menambahkan loop block atau tiling, yaitu loop tambahan BI, BJ, BK membagi matriks besar menjadi submatriks kecil, block size dikali block size, bertujuan untuk memproses bagian kecil dari matriks sekaligus, serta meningkatkan lokalitas data dalam cache. Yang ketiga ada loop perhitungan dalam blok. Iterasi dalam blok memastikan setiap operasi terjadi di bagian kecil dari matriks sebelum berpindah ke blok lain. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi cache atau lebih sedikit pembacaan dari RAM, serta memanfaatkan paralelisasi OpenMP secara optimal. Yang terakhir ada menggunakan OpenMP untuk paralelisasi collapse to, yaitu untuk menggabungkan dua loop BI dan BJ sehingga OpenMP dapat menjalankan banyak blok sekaligus. Bertujuan untuk memanfaatkan multithreading untuk mempercepat eksekusi serta mengurangi overhead komunikasi antar thread. Berikut adalah hasil implementasi menggunakan modifikasi block size 16 kali 16. Sebelum modifikasi blok, OpenMP mengalami bottleneck akibat distribusi beban kerja yang tidak merata, mengurangi efisiensi dalam pemrosesan. Setelah modifikasi, pembagian kerja antar thread menjadi lebih seimbang, mengurangi overhead, komunikasi, dan meningkatkan kinerja, terutama pada matriks berukuran besar. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa waktu eksekusi OpenMP meningkat seiring bertambahnya ukuran matriks. Dapat kita lihat bahwa semakin tinggi grafiknya karena waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak jika ukuran matriksnya semakin besar. Tetapi ini lebih efisien dengan menggunakan block size yang sesuai. Oke. Selanjutnya adalah implementasi modifikasi MPI. Jadi langkah-langkah modifikasinya adalah yang pertama, menambahkan block size, yaitu menentukan ukuran blok agar setiap submatriks dapat masuk dalam cache CPU dengan ukuran blok yaitu 16 karena sesuai dengan banyaknya arsitektur cache modern. Lalu yang kedua adalah mengubah loop perhitungan agar menggunakan blocking. Loop ini memecah perhitungan menjadi blok-blok kecil. Blok BI mengontrol baris bagian A yang diproses oleh setiap proses. Blok BJ mengontrol kolom yang sedang dihitung. Blok BK mengontrol kolom A dan baris B yang dikalikan. Yang langkah ketiga adalah loop dalam blok untuk perkalian matriks. Itu melakukan iterasi dalam blok untuk mengurangi cache miss serta memastikan iterasi tetap dalam batasan matriks dengan I kurang dari rows. Hasil implementasi modifikasi MPI adalah sebagai berikut. Sebelum modifikasi, beban kerja tidak merata, menyebabkan bottleneck dan overhead komunikasi antar proses. Setelah modifikasi, beban kerja lebih seimbang, sinkronisasi lebih efisien, dan waktu eksekusi lebih cepat untuk matriks besar. Hasil eksperimen menunjukkan waktu eksekusi MPI meningkat seiring bertambahnya ukuran matriks. Dapat dilihat di grafik berikut, di mana
ukuran matriks yang semakin besar menyebabkan waktu eksekusi yang semakin meningkat juga. Berikut merupakan implementasi modifikasi CUDA. Langkah-langkah modifikasi CUDA yang pertama itu kita melakukan modifikasi ukuran blok. Jadi secara default, kode menggunakan block size sampai dengan 16 yang berarti setiap blok memiliki 16 kali 16 atau 256 thread. Kita bisa meningkatkan atau menurunkan ukuran blok agar lebih sesuai dengan perangkat GPU yang digunakan. Lalu langkah yang kedua, ada modifikasi konfigurasi grid dan blok. Jadi threads 32,8 itu menggunakan lebih banyak thread di X direction agar lebih efisien di memori global. Blocks dihitung dengan N plus threads kali X min 1 atau threads kali X untuk memastikan semua elemen matriks tercakup. Lalu langkah ketiga, ada modifikasi kernel untuk shared memory. Shared memory atau tile underscore A dan tile underscore B digunakan untuk menyimpan potongan kecil dari matriks A dan B yang akan dikalikan. Loop for K1 dan 0, di mana K itu kurang dari N atau 16, K++, itu memuat data dalam potongan atau tiles agar lebih efisien. Underscore sync threads itu memastikan semua thread dalam satu blok telah selesai membaca data sebelum melanjutkan. Keuntungan dari implementasi modifikasi CUDA ini itu mengurangi akses ke global memory yang jauh lebih lambat dibandingkan shared memory. Next. Berikut merupakan hasil implementasi modifikasi CUDA. Jadi sebelum modifikasi blok, blok terlalu kecil atau terlalu besar menyebabkan underutilization atau overutilization pada GPU. Akses memori global terlalu sering menyebabkan latensi yang tinggi. Sinkronisasi antar thread kurang optimal. Setelah modifikasi ukuran blok dioptimalkan sesuai arsitektur GPU, meningkatkan efisiensi eksekusi kernel. Penggunaan shared memory mengurangi akses ke memori global. Beban kerja antar thread lebih merata, sehingga semua core GPU bekerja maksimal. Berdasarkan hasil eksperimen, waktu eksekusi CUDA untuk berbagai ukuran matriks menunjukkan pola peningkatan seiring dengan bertambahnya ukuran matriks. Next. Berikut adalah hasil yang telah diperoleh untuk ukuran matriks 100, 200, 400, 1000, dan 2000. Disediakan waktu eksekusinya sebagai berikut dan dapat dilihat dari grafik waktu eksekusi terhadap ukuran matriks bahwa semakin tinggi ukuran matriks, maka waktu eksekusi akan lebih meningkat. Jadi ini adalah perbandingan antara MPI, OpenMP, dan CUDA. Yang pertama itu di model pemrograman dan komputasi. Jadi berdasarkan tabel perbandingan ini, MPI itu menggunakan model message passing, di mana komunikasi antar prosesor dilakukan melalui pertukaran pesan dalam sistem distributed memory. Sedangkan untuk OpenMP menggunakan model thread-based parallelism, di mana banyak thread bekerja dalam shared memory CPU tanpa perlu komunikasi antar node. Lalu untuk CUDA juga menggunakan thread-based parallelism tetapi dengan optimalisasi untuk GPU. Lalu untuk arsitektur hardware yang digunakan, MPI bekerja pada sistem cluster CPU, di mana setiap prosesor memiliki memorinya sendiri dan harus berkomunikasi melalui pesan. Untuk OpenMP berjalan di satu CPU multicore, menggunakan shared memory sehingga tidak memerlukan komunikasi eksplisit seperti MPI. Dan untuk CUDA berjalan pada GPU di mana semua thread dapat berbagi memori yang sama untuk mempercepat pemrosesan. Lalu perbandingan di skalabilitas dan kinerja, MPI sangat scalable untuk cluster besar, tetapi memiliki latensi komunikasi antar node. OpenMP lebih cepat daripada MPI dalam single node karena tidak ada overhead komunikasi antar node. CUDA jauh lebih cepat dalam tugas-tugas numerik yang membutuhkan paralel processing skala besar dalam satu perangkat GPU. Lalu kompleksitas pemrograman. Untuk MPI lebih sulit diprogram karena membutuhkan sinkronisasi eksplisit dan harus mengatur komunikasi antar proses. Lalu untuk OpenMP relatif lebih mudah karena hanya perlu menambahkan pragma directives untuk paralelisasi kode. Sedangkan untuk CUDA lebih mudah dibanding MPI tetapi tetap membutuhkan optimasi manual agar performa maksimal di GPU. Terakhir adalah di fleksibilitas dan penggunaan. Untuk OpenMPI,
Untuk MPI lebih fleksibel karena bisa digunakan pada cluster CPU dengan berbagai arsitektur. Untuk OpenMP hanya dapat berjalan pada CPU multicore, tetapi lebih mudah digunakan dibanding MPI. Sedangkan untuk CUDA terbatas pada perangkat GPU NVIDIA sehingga kurang fleksibel dibanding MPI atau OpenMP. Selanjutnya, kapan menggunakan OpenMP, MPI atau CUDA? Jadi MPI itu digunakan jika bekerja dengan cluster CPU besar yang membutuhkan komunikasi antar prosesor melalui jaringan. Sedangkan untuk OpenMP digunakan jika ingin memanfaatkan banyak core dalam satu CPU multicore tanpa perlu komunikasi antar node. Dan untuk CUDA digunakan jika ingin memanfaatkan ribuan core GPU untuk akselerasi komputasi numerik seperti AI, deep learning, dan pemrosesan vektor atau matriks. Kesimpulannya adalah, yang pertama, MPI paling cocok digunakan untuk cluster CPU dengan model distributed memory, di mana komunikasi antar proses dilakukan melalui message passing. MPI memiliki skalabilitas tinggi dan sering digunakan untuk superkomputer dan komputasi ilmiah, tetapi memiliki kompleksitas pemrograman yang lebih tinggi dibanding OpenMP dan CUDA. OpenMP merupakan solusi yang lebih sederhana untuk pemrograman paralel berbasis CPU multicore dengan shared memory. OpenMP sangat cocok untuk multi-threading dalam satu CPU, tetapi tidak dapat digunakan untuk skenario komputasi terdistribusi seperti MPI. CUDA dirancang untuk GPU NVIDIA dan menawarkan kinerja tertinggi dalam tugas-tugas numerik yang sangat terparalelisasi seperti AI, deep learning, dan pemrosesan grafis. Namun keterbatasannya adalah hanya dapat digunakan pada perangkat GPU tertentu. Selanjutnya adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.